Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, di hari ini Allah masih memudahkan kita untuk melaksanakan salah satu kewajiban sebagai seorang muslim, yaitu sholat duhur secara berjamaah insyaallah. Dan sebagaimana kita ketahui kondisi umat Islam saat ini, alhamdulillah kita tinggal di sini, Allah masih jaga kita, Allah masih mudahkan kita alhamdulillah masih bisa makan, masih mudah cari minum, mandi mudah, kan? Alhamdulillah. Terus semua aktivitas itu masih Allah mudahkan. Itu pun masih ada yang mengeluh. Bayangkan saudara-saudara kita saat ini di hari yang sama, di jam yang sama saat ini, sudah 7 hari saudara-saudara kita yang ada di Gaza, dan mereka sedang terhimpit karena saat ini sedang diminta untuk pergi dari rumahnya, pergi dari tempat. Dan rata-rata rumah di sana itu bertingkat, ada yang tingkat 4, tingkat 5, terus dalam satu gedung bisa dihuni oleh 200 orang, beberapa keluarga. Saat ini sudah hancur dan harus mengungsi. Untuk minum saja susah dapat air minum. Sementara alhamdulillah kita di sini bisa minum ambil kapan saja. Tapi kehebatan orang Palestina, kehebatan orang Gaza, dan termasuk Imam Syafi'i, lahir di Gaza, di Palestina. Mereka sabar dan begitu kuat. Tentara-tentara itu yang tinggal di ini, tentara-tentara Gaza, yang dikenal di Hamas atau Brigade Al-Qassam, itu ujian pertamanya adalah Quran. Kalau Quran tidak hafal 30 juz tidak bisa masuk. Ujian pertamanya. Lalu ujian yang lainnya adalah setiap hari minimal membaca 1 juz. Lalu yang lainnya adalah menjaga sholat malam. Kalau tidak sholat malam berarti tidak lulus tes. Terus menjaga ibadah-ibadah sunnah yang lain, puasa Senin Kemis, lalu juga sholat duhanya, itu semua dijaga, wudunya. Jadi bukan yang dicari adalah tentara yang badannya bagus, tingginya harus 170, terus bisa push up 50 kali sekali atau 100 kali, kan gitu. Terus kalau lari, dalam sekali lari tes bisa sampai 5 kilo, kan gitu. Terus kalau berenang jarak 100 meter bolak-balik bisa, bukan ini. Ujian yang paling pertama adalah ujian Quran. Makanya kita lihat hebatnya mereka, tentara-tentara ini itu luar biasa. Dan jarang ada yang mau menampakkan fotonya terus habis itu viral, terkenal. Enggak ada, semuanya ditutup. Saking ingin menjaganya, semangat juangnya. Dan mudah-mudahan kita bisa belajar dari situ.
semangat juangnya, semangat ingin belajarnya, semangat kesabarannya yang luar biasa. Di saat sudah perang seperti ini, kondisi diserang, masih tetap bisa sabar. Tinggal itu mereka masuk ini bikin terowongan ke dalam 30 meter. Baru setelah itu bikin jaringan di bawah tanah 30 meter. Karena kalau 30 meter bom apapun tidak bisa tembus. Bom apapun tidak bisa tembus. Ya, hidupnya di bawah tanah. Kalau pagi ikut biasa seperti orang biasa, tapi habis itu tinggal di bawah tanah. Latihannya di bawah tanah, sholat malamnya di bawah tanah, ngajinya di bawah tanah, terus menghafal Qur'annya di bawah tanah. Itu luar biasa, ya, luar biasa. Dibandingkan dengan kita yang alhamdulillah ya tidur enak, tidur nyaman. Sudah disuruh tidur jam 10 masih ada yang ngobrol sampai malam jam 12, terus habis itu masih subuh atau bangun malam telat misalnya, terus habis itu ustadz yang disalahkan, ustadz sih tidak bangunkan kan gitu ya, diingatkan supaya tidak ngantuk, habis itu ustadznya lagi yang disalahkan kan gitu. Nah ini beda jauh ya, karenanya harus ada yang berubah ya, bahwa di sana banyak saudara-saudara kita yang sedang berjuang, banyak saudara-saudara kita yang sedang berusaha ya, dan siap dengan ujian hidup yang begitu berat. Dibandingkan kita yang di sini yang alhamdulillah semuanya serba nyaman, serba enak. Contoh yang lain adalah kalau kita mendengar misalnya bahwa teknologi Israel amat sangat kuat. Bahwa teknologi Israel amat sangat kuat. Contoh sederhana misalnya, kalau kita mau masuk ingin mengunjungi Masjidil Aqsa lewat Yordania, nanti ada masuk pintu perbatasan. Ya. Kayak HP gini misalnya, ditaruh di satu kotak, taruh aja gini, itu yang jaga sudah tahu ada berapa kontak di dalam, di FB, IG akunnya apa, terus teman-temannya di FB, IG, di TikTok, di apa semuanya sudah tahu, sampai hanya naruh gini ya, nggak usah dibuka terus dihubungkan ke laptop, nggak, hanya ditaruh gini walaupun dalam keadaan mati ya. Teknologi sudah sejauh itu mereka, tapi tetap ya, orang-orang Palestina, orang-orang Gaza itu juga mereka orang-orang cerdas, orang-orang pintar ya. Dan mereka mau belajar ya, mau belajar kemana saja belajar, sampai kalau bisa jadi dokter yang terbaik untuk kembali ke Palestina, untuk kembali ke Gaza, untuk kembali terus kemudian membangun kembali negerinya ya. Itulah orang-orang pejuang, orang-orang yang siap ya. Tidur dalam sehari hanya 6 jam, tidur dalam sehari hanya 4 jam. Selebihnya ya sudah, makan pun apa adanya, makan sehari sekali cukup ya. Selebihnya minum yang ada, yang penting halal, dan mereka terus berusaha, terus berjuang ya. Alhamdulillah antum semua, kita semua makan berapa kali? 3 kali ya. Masya Allah, harusnya lebih hebat 3 kali dari orang-orang Gaza. Nah, ya disinilah pentingnya terus kemudian kita terus belajar bahwa saudara-saudara kita di sana bahkan untuk sekolah pun sudah runtuh, sudah rubuh semua. Karenanya penting bagi kita untuk kembali meluruskan niatnya, ya. Meluruskan niat menuntut ilmu, meluruskan niat tidak hanya belajar terus kemudian ya sudah selesai Ustaz. Saya sudah selesai, saya sudah menghafalkan Quran, mengkhatamkan Quran, tapi adab antum yang sudah hafal Quran sama ustadznya masih merendahkan, sama temannya yang belum hafal masih meremehkan. Nah, ini juga penyakit yang tidak akan pernah jadi dan sebanding dengan orang-orang yang ada di Gaza sana, yang bahkan tidak ingin orang tahu kalau seandainya dia adalah pejuang.
kalau dia seandainya adalah orang yang ingin membela Masjidil Aqsa. Kenapa? Masjidil Aqsa itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, kan itu. Alladzi barakna, kan itu. Masjidil Aqsa itu diberkahi. Padahal kalau di gambar Masjidil Aqsa itu rencananya Yahudi nanti sebagian besar akan diratakan terus dibangun King Sulaiman atau istana Nabi Sulaiman. Itu mimpinya. Itu mimpinya nanti dibangun. Dan desainnya udah ada. Udah disiapkan untuk ini. Kalau kita di sini masih mengeluh, Ustaz berat Ustaz, disuruh Ustaz ini bangun, Ustaz habis itu disuruh istirahat ketika waktunya istirahat masih pada ngobrol kan gitu ya sampai malam, terus besoknya bangunnya siangan, terus habis itu mengeluh lagi, Ustaz makanannya tidak enak, Ustaz ini nggak ada tempat bermain, Ustaz nggak, ya kapan kita akan menjadi orang-orang yang siap membela Masjidil Aqsa? Ya, kalau kita semua masih terbiasa mengeluh, masih terbiasa mencari alasan, masih terbiasa menyalahkan yang lain. Ya. Berangkat dari kisah ini, setidaknya marilah kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dalam bahasa Arab di antara doanya adalah Allahumma ansuril ikhwananal muslimin fi Palestina. Atau dalam bahasa Indonesia antum doakan setiap hari, ya Allah tolonglah saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina, dan mudah-mudahan Allah terus memberikan pertolongan. Allah memberikan pertolongannya, dan sekarang sedang perang informasi ya. Jadi tidak semua informasi bisa kita telan. Hanya informasi dari berita-berita channel-channel muslim, channel-channel Islam itu yang bisa kita terima informasinya. Kalau informasi hanya dari koran-koran atau apa yang ada di Indonesia ataupun asing, itu sudah lebih baik tidak usah dibaca. Carilah informasi berita yang itu berasal dari umat Islam ataupun berita dari akun-akun medsos muslim ataupun berita dari ustadz-ustadz kita. Cukup itu. Selebihnya tidak usah diambil berita-berita yang lainnya. Ya. Demikian mungkin ini sebagai penyemangat intinya untuk kita berjuang, berusaha kelak mempersiapkan diri kita bisa bersama saudara-saudara kita di Palestina. Dan juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bisa sholat di 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Tiga masjid itu diniatkan dari sekarang. Bismillah, mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah ringankan, dan bisa Allah jaga kita, semangat kita juga insyaallah. Akhiru da'wana alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.